Halo semuanya, saya dari program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana. Saya akan menjelaskan mengenai High Voltage Direct Current Transmission atau sistem transmisi arus searah, di mana presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester sistem transmisi arus searah dengan dosen pengampu Insinyur Imade Mataram, Magister Ergonomi, MT. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mawadah WR Febriani, NIM 170554140. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja presentasinya. Baik, untuk lingkupan pembahasan di presentasi ini, yang pertama yaitu mengenai pengertian dari HVDC itu sendiri, kemudian kelebihan dan kekurangan HVDC, teknologi HVDC, penerapan dan perkembangan HVDC di Indonesia. Pengertian HVDC. HVDC adalah proses penyaluran tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik hingga saluran distribusi untuk dapat disalurkan menuju konsumen atau pelanggan, di mana dengan memanfaatkan arus listrik searah. Alasan penggunaan HVDC ada dua. Yang pertama, HVDC dapat digunakan untuk koneksi sistem besar melalui link kapasitas kecil. Sebagai contoh yaitu Britania dan French Link. Kemudian, HVDC juga menggunakan kabel underground tegangan tinggi dengan jarak yang jauh. Untuk sejarah High Voltage Direct Current Transmission dimulai pada tahun 1882, di mana pada tahun itu Thomas Alva Edison membuat jaringan listrik 6x100 kW untuk menyalakan 1200 buah lampu dengan arus searah. Kemudian pada tahun 1920 HVDC digunakan kembali setelah ditemukan tabung merkuri arch. Selanjutnya pada tahun 1950 proyek HVDC komersil pertama dibangun menggunakan kabel laut untuk menghubungkan Swedia dan P. Gotland dengan kapasitas 20 MW pada tegangan 100 kV. Setelah itu pada tahun 1960 HVDC digunakan kembali. Hal ini dikarenakan tabung merkuri arch sudah mapan, sehingga pada tahun ini juga konverter daya AC/DC atau DC/AC dapat dibuat. Selanjutnya pada tahun 1970 ditemukan tiristor sebagai dasar pengembangan pesat teknologi HVDC. Hingga saat ini terdapat lebih dari 100 jalur transmisi HVDC dengan total kapasitas lebih dari 80 GW tersebar di Amerika Utara, Skandinavia, Jepang, Cina, India, dan Brazil. Tegangan dari HVDC sekarang sudah mencapai 50 kV dan sedang dibangun untuk tegangan 800 kV. Untuk HVDC pertama yang menggunakan tiristor yaitu pada HVDC Gotland di Swedia. Baik, selanjutnya untuk klasifikasi saluran HVDC dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama monopolar, di mana pada saluran monopolar menggunakan satu konduktor dengan arus balik melalui tanah atau air laut. Konduktor monopolar ini mengalirkan tegangan polaritas positif atau negatif saja. Kemudian ada DC-link bipolar, di mana pada DC-link ini menggunakan dua konduktor yang mengalirkan tegangan dengan polaritas ganda yaitu positif dan negatif, sehingga setiap terminal memiliki dua konverter yang terhubung seri. Kemudian pada DC-link homopolar. Pada DC-link homopolar menggunakan dua atau lebih konduktor yang mengalirkan tegangan dengan polaritas sejenis. Jadi pada DC-link ini untuk polaritasnya sejenis, yaitu bisa positif saja atau negatif saja. Kemudian setiap terminal memiliki dua konverter yang terhubung seri dengan arus kembali dari masing-masing terminal melalui tanah atau ground. Baik, untuk kelebihan dan kekurangan HVDC. Untuk kelebihan dari HVDC sendiri itu yang pertama, saluran udara kabel DC lebih murah jika dibandingkan dengan saluran kabel AC. Hal ini dibandingkan jika biaya konverter tidak diperhitungkan. Kemudian untuk kondisi rugi-rugi corona dan radiointerferensi pada HVDC juga lebih baik. Yang ketiga, faktor daya pada HVDC bernilai 1,
sehingga tidak dibutuhkan kompensasi daya reaktif. Selanjutnya, panjang saluran tidak dibatasi stabilitas karena tidak dibutuhkan operasi sinkron. Kemudian, saluran DC lebih kecil dibandingkan dengan saluran AC. Maksud saya rugi-rugi saluran DC lebih kecil dibandingkan dengan rugi-rugi pada saluran AC. Hal ini juga disebabkan karena salah satunya faktor daya pada HVDC bernilai 1. Kemudian yang terakhir, jarak transmisi pada HVDC tidak terbatas, baik untuk jalur udara maupun jalur tanah. Sedangkan untuk kekurangan HVDC, yang pertama, HVDC menggunakan konverter yang dapat menimbulkan arus dan tegangan harmonisa pada kedua sisi, baik pada sisi AC dan DC, sehingga untuk penerapan HVDC dibutuhkan filter. Yang kedua, HVDC karena konverter pada HVDC dapat mengonsumsi daya reaktif. Yang ketiga, stasiun-stasiun konverter masih terbilang mahal. Dan yang terakhir, circuit breaker DC memiliki kerugian dibanding circuit breaker pada AC karena arus DC tidak menurun ke titik 0 2 kali setiap siklus seperti pada arus AC. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknologi HVDC. Sampai saat ini terdapat dua teknologi HVDC. Yang pertama yaitu CSC HVDC atau Current Source Converter, dan yang kedua VSC HVDC atau Voltage Source Converter. Di mana yang membedakan antara dua teknologi ini yaitu CSC menggunakan komutasi jala-jala dengan menggunakan tiristor, sedangkan VSC HVDC menggunakan IGBT atau Insulated Gate Bipolar Transistor. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai CSC HVDC. Untuk aplikasi CSC HVDC ini untuk proyek terbesarnya berada di Xiangjia, Shanghai, Cina, di mana CSC HVDC ini memiliki daya 6400 MW dengan tegangan mencapai 800 kV dan panjang saluran 2017 km. Untuk kelebihan CSC itu sendiri yaitu sangat mapan untuk konverter berdaya besar dan dapat digunakan untuk keperluan di atas 1000 MW. Sedangkan kekurangan CSC yaitu di mana komutasi jala-jala menyebabkan diperlukannya jaringan AC yang kuat di sisi kirim dan sisi terima. Selanjutnya, untuk teknologi VSC HVDC, proyek terbesarnya yaitu perkembangan terbaru HVDC. VSC ini merupakan pengembangan terbaru dari HVDC, yaitu sejak satu dekade terakhir dan sudah mencapai tahap komersil. Untuk proyek terbesarnya berada di Chief River Line HVDC di Namibia, yaitu dengan daya 300 MW, tegangan 350 kV dan panjang mencapai 970 km. Untuk kelebihan VSC yaitu komutasi tidak bergantung pada kondisi jala-jala, sehingga pengaturan daya aktif dan reaktif juga bersifat independen. Kemudian untuk memiliki kemampuan untuk black start, sehingga baik digunakan untuk transmisi jarak jauh yang tidak memiliki sumber jala-jala lokal. Sedangkan kerugiannya yaitu untuk teknologi IGBT belum mampu melayani transmisi daya berkapasitas besar seperti pada CSC. Baik, selanjutnya konversi HVDC. Untuk proses dasar dari konversi HVDC ini yaitu yang pertama mengkonversi arus AC ke DC dengan rectifier pada ujung transmisi, dan mengkonversi arus DC menjadi arus AC dengan inverter pada ujung penerima. Terdapat 3 cara konversi. Yang pertama dengan menggunakan konverter komutatif alami, mana dengan komponen tiristor atau semikonduktor terkontrol yang dapat membawa arus sebesar 400 ampere dan tegangan 10 kV. Kemudian yang kedua dengan menggunakan kapasitor komutatif converter atau CCC dengan cara perbaikan dengan menghubungkan tiristor secara seri sehingga daya dapat dikendalikan dengan cepat dan efisien. Kemudian yang terakhir dengan pergantian konsep dari CCC, ditandai dengan penggunaan kapasitor pergantian yang disisipkan seri antara konverter transformer dan katup tiristor.
Oke, selanjutnya ada komponen HVDC. Terdapat 5 komponen HVDC. Yang pertama ada katup tiristor, di mana katup tiristor ini dibangun tergantung aplikasi dan pabrikan. Secara umum, katup tiristor ini diatur dalam kelompok 12 denyut nadi dengan 3 katup lipat. Kemudian selanjutnya ada katup VSC yang terdiri dari 2 tingkat atau multi-level converter, yaitu fase reaktor dan filter AC. Setiap katup jembatan konverter dibangun dengan sejumlah rangkaian IGBT yang terhubung dengan perangkat tambahan. Kemudian selanjutnya ada transformer atau trafo, di mana trafo konverter ini mengadaptasi tingkat tegangan AC ke tingkat tegangan DC dan berkontribusi pada reaktansi pergantian. Selanjutnya ada filter AC dan kapasitor bank. Seperti yang kita ketahui, filter AC dipasang untuk membatasi jumlah harmonisa yang dapat masuk ke jaringan, sedangkan kapasitor bank digunakan untuk kompensasi dari sebagian daya reaktif saat proses konversi pada konverter. Yang terakhir ada filter DC. Filter DC dirancang khusus untuk menangani harmonisa pada HVDC akibat dari konverter. Selanjutnya pemanfaatan HVDC. Pemanfaatan HVDC ini digunakan karena beberapa alasan. Yang pertama, karena transmisi jarak jauh, di mana dengan memanfaatkan HVDC dapat mengurangi rugi-rugi saluran transmisi yang lebih kecil, yaitu antara 30% sampai dengan 50% dari ekuivalen saluran AC pada jarak yang sama. Kemudian jarak tipikal yang dianggap lebih ekonomis untuk penggunaan HVDC adalah untuk jarak lebih dari 500 km. Kemudian pemanfaatan HVDC yang menggunakan kabel laut, di mana penggunaan kabel laut HVDC lebih ekonomis. Selain itu, penggunaan kabel dengan sistem AC dapat mengalami penurunan kapasitas daya untuk jarak yang jauh akibat daya reaktif yang tinggi. Yang terakhir, dengan alasan interkoneksi frekuensi, di mana HVDC dapat digunakan untuk interkoneksi antar dua area yang berbeda frekuensi dengan menjamin tingkat keandalan operasi sistem. Untuk pemanfaatan interkoneksi frekuensi ini sudah dimanfaatkan. Salah satu contohnya yaitu pada GI Shinano 600 dengan daya 600 MW yang menghubungkan Jepang bagian barat yang berfrekuensi 60 Hz dengan Jepang bagian timur yang berfrekuensi 50 Hz. Baik, selanjutnya untuk penerapan HVDC di Indonesia masih dalam proses pembangunan, yaitu proyek transmisi interkoneksi 500 kV antara Pulau Sumatera dan Jawa atau sering disebut ISJ, yang dialirkan dari PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 8, 9, serta 10 ke Pulau Jawa dengan kabel laut. Tujuan pembangunan HVDC ISJ ini yang pertama, meningkatkan kemampuan dan keandalan pasokan listrik Sumatera dan Jawa. Kemudian yang kedua, mendukung program pemerintah diversifikasi energi pembangkit berbahan bakar non-BBM dengan mengoptimalkan batubara Sumatera. Kemudian yang terakhir, meningkatkan rasio elektrifikasi di Sumatera dan Jawa serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Transmisi ISJ ini akan menyalurkan listrik sebesar 3.000 MW dari PLTU Independent Power Producer atau perusahaan listrik swasta dengan panjang keseluruhan transmisi ISJ yaitu 742 km dengan transmisi DC sepanjang 464 km dan transmisi AC sejauh 278 km. Di mana pembangunan ISJ ini akan melewati 4 provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Banten, dan Jawa Barat, serta memerlukan lahan seluas 300 hektar. Untuk perkembangan HVDC di Indonesia itu sendiri, kenapa? Alasannya yang pertama, cocok digunakan untuk sistem yang memanfaatkan EBT atau sumber energi baru terbarukan. Di mana jika kapasitas pembangkit EBT besar, maka daya yang berubah-ubah dengan cepat akan mengganggu sistem kelistrikan pembangkit yang terpasang. Sehingga penggunaan HVDC sangat baik digunakan untuk menghubungkan semua pembangkit EBT. Yang kedua, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki potensi PLTS yang sangat besar dengan jumlah yang terus meningkat dengan cepat. PLTS membangkitkan energi listrik dalam bentuk DC, sehingga dengan penggunaan HVDC, potensi sumber energi dapat digunakan secara maksimal sehingga mendukung sistem yang berkelanjutan dan tidak membutuhkan konverter
di situasi. Baik, selanjutnya untuk penerapan HPDC Sistem Koneksi Jawa Bali. Menurut saya, melihat kebutuhan listrik di Bali yang terus meningkat dan kualitas kelistrikan yang harus terus ditingkatkan untuk menunjang pariwisata Bali, maka sistem HPDC 500 kV ini sangat baik untuk direalisasikan. Ini ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, untuk aspek teori dari pembangunan interkoneksi Jawa Bali ini, yaitu dengan jarak minimal penerapan HVDC, yaitu sekitar kurang lebih 400 km. Jika transmisi dirancang dari PLTU Paiton menuju GI Gilimanuk dengan jarak kurang lebih 268 km, maka penerapan HVDC ini kurang efektif bagi saya, sehingga diusulkan untuk diterapkan dari PLTU Tanjung Jati menuju GI Gilimanuk dengan jarak kurang lebih 484 km. Kemudian, jika ditinjau dari aspek ekonomi, pembangunan interkoneksi Jawa Bali ini, jarak minimal penerapan HPDC untuk mendapatkan nilai kos yang sama dengan sistem AC, yaitu kurang lebih seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu 400 km. Jika transmisi dirancang dari PLTU Paiton menuju GI Gilimanuk, maka penerapan HVDC ini kurang efektif. Kemudian, jika ditinjau dari aspek lingkungan dan budaya, penggunaan kabel sutet yang melintang di atas laut dengan 2 tower setinggi 376 meter akan membahayakan lingkungan di sekitar tower karena mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang membahayakan makhluk hidup. Kemudian, sedangkan dari aspek budaya itu sendiri, tinggi tower yang mencapai 376 meter menentang budaya karena melanggar aturan bangunan tinggi di Bali, yaitu melintasi pura dan bertentangan dengan Bisma Kesucian Pura. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai HVDC. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.